Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi Dwi Permana, NIM-nya 2020 01007, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pinjaman. Yang pertama ada pengertian pinjaman. Pinjaman atau qard dalam bahasa dari kata qorodo yang sinonimnya qota'a, artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman atau muqtarid. Pinjaman qard adalah suatu akad antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima dengan akad yang telah disepakati, di mana pihak penerima akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak. Dasar hukum pinjaman. 1. Ada Al-Quran. Ajaran agama Islam membolehkan pinjam-meminjam karena pinjam-meminjam adalah bagian dari tolong-menolong sesama manusia, hablum minan nas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan 2 ada dari Ijma. Kaum muslimin sepakat bahwa qard diperbolehkan dalam Islam. Hukum qard adalah dianjurkan atau mendub bagi mukrid dan mubah bagi muqtarid berdasarkan hadis. 3 adalah hadis. Menurut Al-Juhaili, hukum sunnah bisa menjadi haram apabila diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkannya pada yang haram. Dan bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa atau mudtar yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan doror yang wajib hukumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimi yuqridu musliman qarada marrataini illa kana kasadaqati marrah. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seseorang muslim qard 2 kali, maka sepertinya sedekah 1 kali. Ketiga ada rukun pinjaman. Yang pertama ada akid, yaitu orang yang bertransaksi, yaitu orang yang memberikan pinjaman mukrid dan orang yang minjam, yaitu muqtarid. 2. Al-maq'ud alaih, harta yang dipinjamkan. Dalam transaksi pinjaman disertakan agar harta yang dipinjamkan berupa harta matsali, harta yang ada bandingannya atau harta yang standar seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditukar dan ditimbang. Yang ketiga yaitu sigot, yaitu ijab, ucapan permintaan, dan qabul, ucapan penerimaan. Dalam hal ini tidak disyaratkan harus dengan kata al-qard. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang dimiliki pengertian pinjam-meminjam. Syarat pinjaman. Syarat pinjaman yaitu sebagai berikut. 1. Mu'ir, berakal sehat,
Dengan demikian orang yang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Yang kedua, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. 3. Barang masta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. 4. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan. 5. Orang yang meminjam adalah pemilik yang berhak menyerahkannya. Adapun syarat apabila yang dipinjam berupa barang sebagai berikut. Barang yang dipinjamkan harus diketahui ukurannya pada saat transaksi berlangsung, baik takaran, timbangan, maupun jumlah ukuran panjangnya. Barang yang dipinjamkan harus satu jenis, tidak bercampur dengan jenis lainnya karena akan sulit mengembalikan penggantinya. Jenis-jenis pinjaman dan fadilahnya. 1. Pinjaman orang-orang lemah. Mereka tidak memiliki seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, padahal mereka memiliki kebutuhan mendesak, misalnya seperti sakit. Yang kedua, pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan atau amilin. Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi utangnya pada masa yang akan datang. 3. Orang yang punya hutang. Kondisi mereka lebih baik daripada dua orang di atas. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sifat dasar pinjaman. Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud real menjadi wujud relatif. Sifat seperti 1. Bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Jadi ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkan dan menjaganya dari kerusakan. Kesimpulan, pinjaman merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pinjaman berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Pinjaman atau qard yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan semestinya. Dalam konsep Islam, kegiatan pinjaman boleh dilakukan tanpa adanya tambahan. Sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum? Sekian penjelasan pinjaman dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.